Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Andeo dalam rangkaian acara Sihat, informasi seputar kesehatan yang membahas tentang penyakit-penyakit baik itu menular maupun tidak menular yang ada di masyarakat, yang tentunya dibahas oleh dokter-dokter terbaik yang ada di Kabupaten Tabalong. Nah, sekarang saya tidak sendiri pemirsa, saya sudah ditemani oleh salah satu dokter yang tentunya kita sudah pernah bertemu, berkenalan dengan beliau. Langsung aja, selamat malam dok. Oke, selamat malam. Oke dok. Nah, ini udah kedua kalinya ya dok ya? Iya, alhamdulillah ini dikasih kepercayaan lagi ya datang di TV Tabalong untuk memberikan seputar informasi kesehatan di sini khususnya gigi dan mulut ya. Iya. Apa kabar nih dok setelah berapa lama kita tidak bertemu nih? Alhamdulillah baik-baik saja dan tetap berkutat dengan gigi dan mulut di Tabalong ya tentunya. Oke. Nah, kalau untuk sesi pertama kemarin dokter di episode kemarin itu kan membahas masalah gigi dan mulut ya dok ya? Iya, untuk yang pertama kita diundang dulu itu kita membahas masalah umum ya, semua masalah umum tentang kesehatan gigi dan mulut. Oke. Gitu. Nah, saya melihat video dokter juga ya di internet karena di situ ada membahas masalah bracket nih dok ya. Mungkin ada pemirsa di rumah yang nggak tahu nih atau masih familiar nih bracket itu apa. Bisa deh dokter jelasin secara rinci apa sih itu namanya bracket? Oke ya. Jadi gini Mbak Andel ya. Emang perawatan bracket atau behel ini sekarang ini lagi booming ya. Luar biasa. Jadi semua lapisan masyarakat terutama para pelajar di sini wanita itu sangat menginginkan sekali ya untuk perawatan bracket ini ya. Banyak sekali pasien yang datang yang menanyakan bagaimana sih perawatan bracket itu dok gitu. Terus seperti apa aja, tahapannya seperti apa. Oke, di sini kita coba mau menjelaskan ya. Jadi bracket itu sebenarnya tuh komponennya banyak sekali ya, nggak cuman kawat sama karet aja yang seperti kita lihat ya. Di sini jadi tujuannya behel itu sebenarnya adalah untuk memperbaiki fungsi dan estetik dari gigi kita ya. Tentunya dengan perawatan bracket atau behel ini nanti kedepannya nanti diinginkan fungsi dari pengunyahan kita jadi bagus. Selain itu kita jadi percaya diri kan, tentunya gigi kita nggak berantakan seperti itu ya. Oke dok, kalau misalkan kan kata dokter itu komponennya banyak sekali lah dok ya, boleh dong dijelasin, kasih tahu informasinya ke pemirsa semua? Oke, jadi bracket atau behel yang kita pasang di gigi kita yang sering kita lihat banyak sekali di sosmed juga ya, itu bagian-bagiannya itu ada sekitar 4 ya di sini yang secara umum bisa kita berikan ya. Ada 4. Yang pertama itu adalah bracketnya itu. Bracketnya sendiri apa itu? Bracket itu yang kita lihat yang menempel pada gigi itu. Oh, yang kotak-kotak itu dok? Iya, ada yang kotak ya. Jadi bracket di sini dia menempel pada gigi dan itu bahannya itu bisa dari metal, bisa dari keramik atau dari sapir ya. Kalau metal tuh umum kita pakai yang warnanya seperti kayak besi itu ya. Kalau yang keramik sama sapir tuh biasanya yang tidak terlihat atau transparan gitu. Oke deh. Oh, jadi masih ada beberapa jenis lagi ya dok ya? Selain bracket ya Mbak Andel, ada juga yang selalu kita lihat pertama orang pakai behel yaitu karet elastis. Karetnya. Iya, karetnya itu ya. Jadi karet itu fungsinya untuk menahan kawat pada bracketnya itu di situ ya. Oh gitu. Jadi warnanya emang banyak dan karet itu pun ada 2 macam ya, yang bentuknya bulat seperti O itu power O ya namanya, dan yang berbentuk rantai ya. Oh, ada juga. Ada juga yang berbentuk jadi rantai. Selain yang warna-warni ada juga yang bentuk rantainya. Iya, yang rantai pun juga warna-warni, ada pilihannya ya. Dan itu semua yang misalnya yang bentuk rantai itu pun fungsinya juga berbeda-beda itu nantinya. Itu nanti bisa
jelaskan lagi itu Oke nanti deh, ya. Terus dok, yang pertama tadi bracket, terus yang kedua tadi ada karetnya. Terus yang komponen yang ketiga yang paling penting tuh adalah kawat yang melengkung. Kawat yang melengkung pada permukaan yang nempel di bracketnya tadi ya. Itu ada dua macam ya. Yang pertama itu kawat yang elastis atau yang kita biasa sebut kawat neti, nikel titanium. Dan yang kedua itu kawat yang keras, rigid. Oh gitu. Jadi fungsinya dari kedua kawat lengkung itu berbeda ya. Untuk yang pertama tadi, yang kawat neti yang lengkung itu memang dipakai untuk perawatan awal. Jadi dia dipasang untuk apa? Supaya gigi bisa bergerak pada posisinya gitu ya. Karena memang ditarik ya dok ya. Untuk menarik pada posisi pada lengkungnya. Sedangkan yang kedua kawat yang kaku tadi, yang SS kalau kita bilang ya, itu fungsinya untuk menarik gigi atau membuka rahang gitu. Ya. Oke dok. Nah ada 4, yang terakhir nih dokter, yang ketiga, yang terakhir. Terus yang terakhir biasanya itu ada juga kita sebut dengan buccal tube. Buccal tube atau dia itu bracket yang paling besar yang kita pasang di gigi geraham. Oh jadi gigi yang paling belakang? Paling belakang. Banyak ya kita temuin ya dari pasien-pasien yang misalnya kunjung ke praktek atau puskesmas, terutama banyak yang ke puskesmas sih. Itu biasanya kita melihat tuh banyak yang hanya dipasang pada sebelum gigi muroa. Jadi untuk apa? Bracket yang di geraham ini nggak dipasang. Oh, jadi hanya sebatas di luarnya saja? Hanya separuhnya, ini sangat berbahaya tentunya ya. Oke dok, kalau tadi dokter sudah ada menyebutkan jenis-jenis. Boleh dong dijelasin kira-kira jenis-jenis kawat gigi tersendiri itu apa aja? Kayak tadi contohnya kawat gigi ada, kalau saya pernah baca itu ada 2 jenis, permanen dan tidak permanen. Nah boleh dok, yang permanen itu kawat giginya tuh terbentuk dari apa aja gitu dok? Oh gitu ya. Jadi macam-macam bracket itu emang sebenarnya ada 2 ya, yang lepasan sama yang cekat. Oh gitu. Gitu ya. Kalau untuk yang lepasan itu biasanya untuk kasus-kasus ringan saja kita pasangkan. Dan kalau untuk yang pasien yang cekat, bracket yang cekat itu untuk kasus yang lumayan berat ya. Contohnya untuk dewasa ya. Kasus yang berat biasanya yang paling simpel tuh misalnya gigi gingsul. Gigi gingsul? Gigi gingsul itu susah loh ngerawatnya untuk merapikannya. Selain itu gigi yang bertumpuk berdesakan. Itu perlu bracket yang cekat. Oke, dan komponennya itu ada tadi namanya metal ya dok ya. Terus ada apa lagi? Metal, keramik, safir. Bahannya ya. Kalau untuk yang lepasan sama juga dok? Untuk yang lepasan biasanya yang metal aja biasanya. Oh yang metal aja. Kenapa dok jadi yang metal aja dok? Ya untuk yang metal tuh, kalau yang untuk lepasan tuh kan biar mudah dilepas kan nantinya. Soalnya kan dia perawatannya hanya untuk yang sederhana kan, tidak untuk jangka panjang gitu. Oke, gitu. Dok, kalau boleh tahu nih dok, kisaran harganya berapa nih? Jadi untuk kisaran harga untuk pemasangan bracket atau kawat gigi ini sebenarnya tiap dokter itu berbeda ya. Cuman kita mau kasih tahu dari ketiga macam bahan bracket tadi itu memang berbeda ya. Dari yang metal, dari yang keramik atau safir itu tadi. Terus ada satu lagi ya, itu jenisnya damon? Yang terbaru, damon bracket ya. Jadi dia itu tidak usah pakai karet elastis dalam pemasangannya. Jadi bracketnya itu sudah ada kayak kuncinya tuh, sudah kayak ngeslot gitu. Dan keunggulannya untuk bracket damon ini perawatannya bisa lebih cepat dan
tidak nyeri biasanya. Oke dok. Nah dari sekian banyak itu biasa nih kalau misalkan dokter praktek nih, dokter menyarankan lebih kemana nih dok? Dari ketiga bahan bracket itu sebenarnya apa ya, fungsinya bisa berlainan ya. Misalnya untuk bracket yang metal ya, bracket yang metal itu dia kan kuat ya. Biasanya kita gunakan memang untuk kasus-kasus yang sedang sampai yang keberat. Rata-rata emang kalau saya sendiri pakai yang metal itu sih. Selain kuat, dia harganya lebih ekonomis gitu ya, sesuai kantong kita tentunya ya. Terus kalau untuk yang keramik atau sapir itu memang harganya ya lumayan ya, lumayan mahal, sedang ya. Dan kelemahannya dia nggak sekuat kawet yang bracket metal ya. Jadi dia hanya bisa digunakan untuk kasus-kasus yang ringan, sedang, jadi ya seperti itu. Oke, nah itu biasanya tuh lebih banyak yang mana dok usianya yang untuk pemasangan metal tadi? Untuk pemasangan bracket metal ya untuk usia sekitar SMP ya, sekitar ya 14 tahun ke atas ya. Oke deh. Kita simpan dulu untuk usia, karena sesaat lagi kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang usia pemasangan bracket. Tetap di Sihat seputar informasi kesehatan.